Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini sungguh luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memiliki kedudukan yang paling tinggi di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya tentang laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab bahwa Allah telah menjadikannya kekasih sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kebebasan untuk memilih kekasih dari umatnya, beliau akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kisah pengorbanan para sahabat sungguh tak terhingga. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat lainnya, mereka tidak pernah memperhitungkan kerugian yang mungkin mereka alami. Bahkan, mereka siap mengorbankan nyawa mereka tanpa ragu-ragu. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat yang paling setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia rela melepaskan segala yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Abu Bakar siap menghadapi ancaman pada nyawanya demi menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dikejar-kejar oleh pengejar dari suku Quraisy yang ingin membunuh beliau. Kisah ini dimulai ketika Abu Bakar ikut serta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggalkan kota Mekah. Saat itu, pemuda kafir dari suku Quraisy berniat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak dapat menemukan jejak beliau, hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersembunyi di dalam gua kecil di Bukit Taur. Abu Bakar As-Siddiq tetap setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bersembunyi di dalam gua tersebut selama 3 hari 3 malam, memastikan bahwa situasi aman sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Abu Bakar As-Siddiq melakukannya dengan tulus dan penuh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam gua yang gelap, Sayyidina Abu Bakar dengan cepat memeriksa dan menutup lubang-lubang agar mereka terhindar dari binatang buas di dalam gua tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar setuju untuk bergantian beristirahat dan berjaga saat tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar. Tiba-tiba, sebuah ular keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar melihatnya dengan waspada dan berharap bisa menarik kakinya untuk menjauh dari ular berbisa tersebut. Namun, dia menekan keinginannya karena tidak ingin mengganggu tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hatinya, Abu Bakar berpikir bagaimana mungkin dia bisa membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar menutup lubang dengan salah satu kakinya, dan ular itu menggigit pergelangan kakinya. Meskipun merasakan rasa sakit yang tak tertahankan, Abu Bakar tetap tidak bergerak sedikit pun agar tidak mengganggu tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air matanya tidak sengaja jatuh dan mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbaring di pangkuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan bertanya mengapa Abu Bakar menangis. Apakah ia menyesal mengikuti perjalanan ini? Abu Bakar dengan tulus menjawab bahwa ia tidak menyesal dan ikhlas mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya mengapa Abu Bakar meneteskan air mata. Abu Bakar dengan jujur menceritakan bahwa ular baru saja menggigitnya dan bisa ular itu menjalar dengan cepat ke dalam tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada ular itu dengan tegas, menjelaskan bahwa tidak hanya daging atau kulit Abu Bakar yang terlarang, bahkan rambutnya pun tidak boleh kau makan. Dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ular itu adalah mukjizat yang diberikan oleh beliau. Kisah ini mencapai tingkat ekstrim yang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar mendengar dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ular tersebut. Ular itu menjawab dengan penuh pengertian, menyatakan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa siapapun yang mencintai Rasulullah Muhammad dengan sepenuh hati, akan layak untuk masuk surga. Ular tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesempatan yang indah dan gemilang untuk melihat wajah kekasihnya dengan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan ular tersebut untuk pergi ke Jabal Sur dan menunggu di sana, karena kekasihnya akan datang pada waktunya. Ular tersebut telah menantikan kehadiran Rasulullah selama ribuan tahun dan sangat merindukannya. Namun, kaki Abu Bakar menutup akses ke wajah Rasulullah, sehingga ular tersebut menggigit Abu Bakar. Ular tersebut menyatakan bahwa ia tidak memiliki urusan dengan Abu Bakar, ia hanya ingin bertemu dengan Rasulullah.
Rasulullah mendengar penjelasan ular tersebut dan mengizinkannya untuk melihat wajahnya. Ular itu melihat wajah Rasulullah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rasulullah kemudian mengusap bekas gigitan ular tersebut dengan ludahnya, dan rasa sakit itu hilang tanpa bekas. Ular tersebut kembali ke tempatnya dengan tenang. Kemudian, Sayyidina Abu Bakar beristirahat sementara Rasulullah berjaga. Abu Bakar menolak tawaran Rasulullah untuk beristirahat di pangkuannya karena ia tidak ingin membebani pangkuan yang penuh berkah tersebut. Pengorbanan, cinta, dan adab yang tinggi yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sangat mengagumkan. Dalam riwayat sahabat Ibn Umar, dikatakan bahwa para sahabat pernah menilai orang terbaik pada zaman Nabi. Mereka menemukan bahwa yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Semoga Allah meridui mereka semua. Bahkan penilaian tersebut juga disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika putranya, Muhammad bin Al-Hanafiyah, bertanya siapa yang terbaik setelah Rasulullah, Sayyidina Ali menjawab Abu Bakar. Kemudian ditanya siapa setelah itu, Sayyidina Ali menjawab Umar. Muhammad bin Al-Hanafiyah khawatir bahwa jawabannya akan menjadi Utsman, jadi ia segera memotongnya dan bertanya tentang dirinya sendiri. Sayyidina Ali menjawab bahwa ia hanyalah seseorang dari kaum muslimin. Muhammad bin Al-Hanafiyah, yang juga dikenal sebagai Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, adalah anak dari Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah Kaulah binti Ja'far dari Bani Hanifah, yang dinikahi oleh Ali setelah wafatnya Fatimah Az-Zahra. Muhammad bin Al-Hanafiyah lahir sekitar tahun 636 di Madinah, pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah seorang pribadi yang mulia. Ia memiliki garis keturunan yang mulia. Ia adalah menantu dan suami dari putri kesayangan Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahan mereka, Allah memberkahi mereka dengan dua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain, yang melanjutkan keturunan Rasulullah hingga saat ini sebagai para habaib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga termasuk dalam 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Rasulullah pernah bersabda bahwa Abu Bakar akan masuk surga, Umar akan masuk surga, Utsman akan masuk surga, Ali akan masuk surga, Talha akan masuk surga, Az-Zubair akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas akan masuk surga, Said bin Zaid akan masuk surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah akan masuk surga.